Saya masih bicara tentang ajaran Dr. Erastus Sabdono yang menyesatkan umat Tuhan beberapa minggu terakhir ini. Kalau di video yang lalu saya bicara tentang Yesus sebagai juru selamat, sejati, dan pribadi Logos yang menjadi manusia, Logos itu adalah suatu pribadi, maka sekarang saya akan mengerucut lebih sempit lagi pada aspek keilahian penuh daripada Yesus Kristus yang ditolak oleh Erastus Sabdono. Saya sebetulnya malas ya menonton video-videonya karena sama sekali tidak bermutu, tapi karena untuk kepentingan apologetika akhirnya saya juga menonton. Dan kalau saudara sudah menonton seluruh video seri Logosnya itu yang sudah berapa seri itu, saudara bisa memberikan videonya kepada saya, lalu berikan menit keberapa dia menyatakan Yesus bukan Allah berdasarkan teks-teks tertentu. Lalu saudara letakkan dalam kolom komentar di dalam video ini, supaya nanti kalau saya ada waktu saya akan memberikan respons atau tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Erastus Sabdono. Tapi kali ini adalah seri pertama pembahasan Kristologi Erastus Sabdono terkait bahwa Yesus itu bukan Allah yang sejati menurut Dr. Sabdono, di mana dia menggunakan Yohanes pasal 1 ayat 29 untuk menyatakan Yesus bukan Allah. Nah, mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Yohanes pasal 1 ayat 29, ya saudaraku. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tidak berkata lihatlah Allah, tidak, anak domba Allah yang menyelamatkan, loh, menghapus dosa dunia, yang menyelamatkan. Padahal juru selamatnya itu, juru selamat yang sebenarnya siapa? Yahweh. Nah, itu adalah cuplikan daripada kalimat-kalimat dari Dr. Erastus Sabdono, dan saya akan berulang kali ya, akan terus-menerus mengingatkan saudara bahwa jangan cepat percaya dengan omongan Dr. Erastus Sabdono. Dia akan selalu dengan entengnya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, tetapi yang dia maksudkan adalah Allah di dalam pengertian yang berbeda dengan yang dinarasikan oleh kitab suci. Yesus Allah, tetapi Allah yang minor, yang sekedar bersifat ilahi, yang tidak setara dengan Bapa, tidak sehakikat dengan Bapa. Itu bukan hanya tercermin ya di dalam serial video Logosnya dia itu yang entah sampai berapa seri ketayang itu, tapi juga terbaca di dalam buku-buku milik Erastus Sabdono. Walaupun di dalam videonya dia mengatakan dia akan menarik semua buku-bukunya itu. Tapi untuk poin Yesus bukan Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang sepenuhnya, bahwa Yesus ketika di dunia itu hanya manusia 100%, ya, dia bukan Allah sejati, dia bukan manusia 100% dan Allah 100%. Tapi dia hanya manusia 100%. Tapi yang 100% ilahi itu siapa? Bapa atau Yahweh yang hinggap dalam Yesus. Jadi untuk poin ini bahwa Yesus bukan Allah sejati, Sabdono tetap konsisten dalam memproklamirkannya. Walaupun dia mengatakan dia akan menarik buku-bukunya terkait dengan Tritunggal dan Kristologi. Jadi saudara jangan mau terbawa permainan Sabdono yang menyuruh saudara untuk menonton semua videonya dulu, baru saudara memberikan tanggapan terhadap apa yang diajarkan. Tidak perlu demikian. Cukup nonton saja Logos seri yang keempat misalnya. Anda akan bisa tahu bagaimana pandangannya yang sebenarnya. Jadi jangan tunggu sampai seri yang ke-88 atau seri yang ke-101 baru saudara ngomong dan menyatakan Erastus Sabdono itu sesat. Sudah terlambat ya. Karena di sepanjang videonya dia hanya muter kiri kanan bersilat kata, bersilat lidah. Padahal sesungguhnya esensi dari pendapatnya itu sudah dia nyatakan jauh hari sebelumnya. Bahwa Yesus itu memang bukan Allah yang sejati. Jadi saudara tidak perlu menonton semua video-videonya karena itu hanyalah taktik atau strategi darinya untuk mempengaruhi saudara secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dan kalau saudara jemaat awam yang belum menguasai Alkitab secara benar, saudara akan berpotensi untuk masuk dalam perangkapnya dan pada akhirnya berpotensi untuk tunduk pada ajarannya. Mengapa? Karena dia bukan saja menggunakan teks-teks Yunani, tapi juga membungkus ajaran sesatnya itu dengan pengajaran lain yang terlihat benar, seperti kelakuan benar, kesetiaan, ketaatan, dan sebagainya. Tetapi posisinya yang sesungguhnya adalah berisi penghujatan terhadap Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini secara universal, yang diyakini oleh gereja-gereja secara bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia seutuhnya. Nah, salah satu poinnya akan saya bahas secara singkat pada saat ini.
Erastus menggunakan Yohanes pasal 1 ayat 29 untuk menyatakan Yesus bukan Allah. Mari kita melihat teksnya. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi berdasarkan ayat ini, Sabdono mengatakan bahwa Yohanes tidak mengatakan, lihatlah Allah. Tidak, tetapi lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan, padahal juru selamat yang sebenarnya, Yahweh. Oke, dia membedakan antara juru selamat dan juru selamat sebenarnya. Juru selamat Yesus, oke, Yesus juru selamat, tapi bukan juru selamat yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu siapa? Yahweh. Yang sejati itu siapa? Yahweh, termasuk Allah. Yesus itu Allah, tapi Allah yang bagaimana, kata Erastus? Allah yang sebenarnya seutuhnya 100% itu hanyalah Bapa. Yesus Allah yang tidak sebenarnya atau tidak sejati. Nah, ada beberapa argumentasi yang akan saya berikan untuk menjawab apa yang diklaim oleh Erastus tadi. Pertama, saya tidak salah memahami posisi Erastus Sabdono, karena banyak orang yang mengatakan, saya salah paham karena belum menonton seluruh videonya, harus nonton dulu sampai tuntas. Ada teman saya yang pengikut setia Erastus Sabdono, yang mau melaporkan saya ke polisi juga mengatakan, harus nonton semuanya dong supaya utuh. Nah, tidak perlu nonton semuanya, cukup satu seri saja. Engkau bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari Erastus Sabdono. Karena setelah dia mengatakan, Yohanes tidak mengatakan lihatlah Allah, enggak, tetapi lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan, padahal juru selamat sebenarnya adalah Yahweh. Ya. Setelah dikatakan itu, maka di jam berikutnya, di menit berikutnya, yaitu menit jam 1, menit 6, detik 50, Sabdono berkata, Yesus bukan Elohim Yahweh, bukan Allah sendiri. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang mengenakan firman, mengenakan logos. Jadi sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang benar menyatakan bahwa Yesus anak domba Allah. Yesus bukan Elohim Yahweh, bukan Allah sendiri. Ya, tetapi Yesus itu adalah anak Allah yang mengenakan firman, mengenakan logos. Jadi kalau sebelumnya dia mengatakan bukan Allah yang menghapus dosa dunia, tapi anak domba Allah, dia mempertegas dengan kalimatnya selanjutnya di dalam video yang sama di menit berikutnya, mengatakan bahwa Yesus bukan Elohim Yahweh, bukan Allah Yahweh maksudnya, bukan Yahweh, bukan Allah itu sendiri, tetapi anak Allah. Oke, jadi dia memang memaksudkan Yesus itu bukan Allah sesungguhnya. Ya, Yesus bukan Yahweh itu sendiri, dan saya tidak salah paham ini. Saya juga punya buku-buku Erastus Sabdono, dan dalam buku-buku itu juga dia menyatakan demikian. Kedua, kalau saudara menonton video-videonya atau membaca buku-bukunya, maka semua ayat-ayat yang dia gunakan untuk membuktikan Yesus bukan Allah sejati, itu adalah teks-teks yang justru membuktikan secara terbalik. Ayat-ayat itu justru mengafirmasi bahwa Yesus adalah Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya. Misalnya ketika Erastus menyodorkan Yohanes 1 ayat 1 misalnya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, yang dia katakan bahwa logos di sana hanya bersifat ilahi. Karena tidak menggunakan definite article. Patut diduga ya, kelihatannya dia asal nyontek kepada saksi Yehua yang terlebih dahulu menggunakan argumen semacam demikian, dan itu adalah argumen yang sudah dikubur hidup-hidup oleh para teolog Kristen. Misalnya, kalau memang kata sandang tertentu itu punya peranan di dalam menurunkan derajat keilahian dari suatu pribadi, lalu bagaimana dengan kata Allah atau Theos di ayat selanjutnya di pasal yang sama, Yohanes pasal 1, yaitu ayat yang ke-6, 12, dan 18, yang tentu saja merujuk kepada Allah sejati. Itu semuanya tidak menggunakan kata sandang tertentu. Semua kata Allah dalam 3 ayat tersebut, 6, 12, 18, tidak pakai definite article. Kalau mau konsisten, Erastus harus menerjemahkan kata Theos atau Allah di semua teks itu dengan bersifat ilahi. Kalau mau konsisten begitu, tapi itu pasti tidak dilakukannya. Maka di sini Erastus sedang menampar dirinya sendiri dan berlaku inkonsisten alias plan-plan. Jadi dia mau pakai ayat yang mana lagi? Semua teks yang dia digunakan selalu membuktikan secara terbalik dari apa yang dia maksudkan. Yang ketiga, poin yang ketiga, argumen saya. Sekarang, bagaimana dengan Yohanes 1:29? Sama, ayat ini juga adalah teks bunuh diri untuk Erastus Sabdono. Sabdono berkomentar seperti ini ya, Yohanes tidak mengatakan lihatlah Allah, enggak, tapi lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan. Padahal juru selamat yang sebenarnya adalah Yahweh.
Kalau Yohanes tidak berpendapat bahwa Yesus adalah Allah berdasarkan teks tersebut, lalu bagaimana dengan ayat pertama di pasal yang pertama, di mana Yohanes secara tegas berkata, pada mulanya adalah firman. Ini menunjuk apa? Pada kekekalan sang firman diminus tak terhingga. Dari mana tahu? Itu terlihat ketika saudara meninjau itu dari bahasa aslinya. En arche en ho logos. Sudah sering dibahas oleh pakar Yunani. Sudah sering dibahas oleh para teolog Kristen. Anda juga bisa melihat di dalam buku-buku sistematika. Tapi jika saudara orang awam, saudara tidak usah bingung. Karena untuk menentukan kekekalan Kristus di masa lampau itu gampang saja. Saudara tidak usah bingung. Saudara lihat saja pasal yang pertama dalam Injil Yohanes itu secara lengkap. Ya. Penciptaan segala sesuatu itu dikatakan itu baru dimulai pada ayat yang ketiga. Dan sang firman itu sudah eksis bersama dengan Bapa sebelum penciptaan segala sesuatu. Berarti apa di sana? Berarti dia atau sang firman itu ada di dalam kekekalan. Karena segala sesuatu belum ada. Hanya ada Allah sendiri. Berarti kalau Yesus sudah ada sebelum penciptaan segala sesuatu, berarti dia ada di dalam kekekalan. Tak terhingga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pasal yang sama, Yohanes juga mencatat secara tegas bahwa firman itu adalah Allah. Di klausa yang ketiga ya, ayat 1c. Dan itu menunjukkan dia adalah Allah. Allah sepenuhnya menurut Rasul Yohanes. Lalu Yohanes juga mencatat segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat yang ketiga. Kalau sang firman yang merujuk pada Yesus pra manusia itu kekal adanya pertama. Lalu yang kedua dia itu pencipta segala sesuatu. Maka dia itu berarti siapa? Hanya makhluk ciptaan? Seperti yang dikatakan saksi Yehova? Hanya sesuatu yang kedudukannya lebih rendah daripada Bapa seperti yang diyakini Erastus Sabdono? Tidak. Dia pasti adalah Allah karena hanya Allah yang bisa berada di dalam kekekalan lampau dan bisa mencipta segala sesuatu. Itu sebab kesimpulan Rasul Yohanes di klausa yang ketiga pasal 1 ayat 1c itu sudah tepat dan firman itu adalah Allah. Kesimpulan Yohanes tepat karena Yesus sudah kekal dan bahwa dia mencipta segala sesuatu. Jadi jika Erastus Sabdono menggunakan Yohanes pasal 1 ayat 29 yang adalah tulisan Yohanes untuk membuktikan Yesus bukan Allah, maka Sabdono sedang membenturkan Yohanes 1 ayat 29 itu dengan tulisan Yohanes yang lain di pasal yang sama, yaitu pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga, di mana Yohanes menegaskan Yesus adalah Allah. Jadi Erastus sedang membuat pernyataan-pernyataan Rasul Yohanes menjadi berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Apakah firman Allah bisa pelin-pelan semacam itu? Pada suatu saat, Allah menyatakan firman-Nya lewat para rasulnya untuk mencatat Yesus adalah Allah. Tapi di satu saat lain, para rasulnya mengatakan Yesus bukan Allah. Ini omong kosong. Allah tidak mungkin berbicara dengan lidah bercabang. Jadi yang pelin-pelan itu bukan Allah, bukan Rasul Yohanes, tapi Erastus Sabdono yang menjadikan tulisan-tulisan Yohanes menjadi bertentangan satu dengan lainnya. Poin keempat, argumen saya. Sekarang, bagaimana memahami Yohanes 1 ayat 29 secara benar? Teksnya berkata begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus sedang datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes yang dimaksudkan di sini adalah Yohanes Pembaptis ya, bukan Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Kalau kita memperhatikan konteks ayat ini, rupanya ada orang-orang Yahudi yang telah mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk menginterogasi Yohanes. Mereka tanya-tanya, siapa kamu Yohanes? Elia? Nabi yang akan datang atau siapa? Yohanes bilang, aku bukan Mesias, bukan Elia. Lalu Yohanes menjawab di dalam Yohanes pasal 1:26, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu Yohanes melanjutkan di ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di sini Yohanes sedang membandingkan dirinya dengan Yesus Kristus. Yohanes mengakui bahwa dia tidak layak membuka tali kasut Yesus. Bahkan Yohanes hanya bisa membaptis orang dengan baptisan air, tetapi dia yang akan datang kemudian, maksudnya Yesus, itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes menempatkan posisinya di bawah daripada Yesus
Yesus ditinggikan oleh Rasul Yohanes. Yesus dimuliakan, dibesarkan oleh Rasul Yohanes. Dia mengakui dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Yesus bahkan bisa membaptiskan seseorang dengan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itu apa? Saya sudah jelaskan itu di dalam video saya yang lalu ketika menanggapi Philip Mantova. Itu artinya seseorang itu menerima Roh Kudus. Dia menjadi sah sebagai anggota tubuh Kristus. Orang itu dipersatukan dengan Kristus dan itu terjadi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekarang pertanyaan begini, siapakah yang layak membaptis atau memberi Roh Kudus kepada orang-orang tersebut? Apakah manusia biasa bisa melakukannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Ingat ya, yang diberikan itu adalah Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah, Tritunggal. Apakah manusia biasa bisa melakukannya? Bisa memberikan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal? Tidak bisa. Yohanes Pembaptis saja yang oleh seorang penafsir dinyatakan sebagai nabi terbesar di PL, bahkan tidak punya kuasa untuk membaptis seseorang dengan Roh Kudus. Makanya saya heran ada seorang yang bernama Philip Mantova dalam sebuah KKR-nya di Kupang, lalu main tiup-tiup angin di mic ya. Begitu ya. Coba saudara lihat ini ya. Haleluya. Receive the anointing untuk hidup barumu. Dalam nama Yesus. Saya heran dengan orang ini. Main-main tiup angin di mic itu untuk melakukan apa? Memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang hadir di sana. Untuk memberikan lawatan Tuhan. Jika yang dia maksudkan dengan tiup-tiup mic itu adalah memberikan Roh Kudus kepada ribuan jemaat yang hadir, maka itu adalah sebuah kegilaan akut. Siapakah Philip Mantova sehingga dia berani-beraninya memerintahkan Roh Kudus tercurah dan membaptis orang-orang tersebut? Ini adalah sebuah kekurang ajaran yang menghina Allah Roh Kudus yang seharusnya dihormati, disanjung, disembah, dan ditunduki. Ya, kita tunduk kepada dia, bukan kita yang mengarahkan dia dan sebagainya. Malah seenaknya diperintahkan oleh Mantova. Ini sebuah kegiatan yang sangat kurang ajar. Kamu tidak berhak mengarahkan Roh Kudus. Kamulah yang harus tunduk pada arahan Allah Roh Kudus. Hanya Allah sejati yang bisa melakukan baptisan Roh Kudus itu. Itu sebab Yohanes Pembaptis mengarahkan praktek pembaptisan Roh Kudus itu hanya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah 100%. Dan itu sejajar dengan tulisan Rasul Yohanes yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. C. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami Yohanes 1 ayat 29 secara benar? Mari kita melihat konteks yang kedua. Setelah Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lalu satu ayat setelahnya, itu ayat 30, dia berkata, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara perhatikan kata-kata sebab dia telah ada sebelum aku. Ini sebuah pernyataan yang aneh sebetulnya. Ini pernyataan yang aneh. Bukankah Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis lebih dulu lahir ketimbang Yesus Kristus? Kalau sudah membaca Lukas pasal 1 dan 2, di sana dijelaskan kelahiran Yohanes mendahului kelahiran Yesus. Tapi mengapa Yohanes mengatakan dia atau Yesus telah ada sebelum aku? Saya percaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kalimat itu untuk diucapkan Yohanes untuk menyatakan kekekalan daripada Kristus di minus tak terhingga. Dan ini lagi-lagi connect dengan pernyataan Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, yang menegaskan kekekalan daripada Sang Logos. Kalau Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada, padahal secara jasmani, secara lahiria, secara fisik sebetulnya Yohanes yang lebih dahulu ada, itu menunjukkan bahwa Yesus bukannya sekedar manusia biasa 100%, seperti klaim Eros Sabdono, tapi dia juga adalah Allah sepenuhnya. Ini pembacaan yang kedua. Mari kita masuk dalam pembacaan yang ketiga. Yohanes 1 ayat 29, lihat lagi teksnya ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan pernyataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang menghapus dosa dunia itu? Saya mencatat siapa? Anak domba Allah. Tapi siapa anak domba Allah? Anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus. Ayatnya sudah jelas menyatakan demikian ya. Nah, anak domba itu adalah tipe atau gambaran daripada Yesus Kristus. Di zaman Perjanjian Lama,
persembahan kurban hewan itu dibutuhkan dalam kaitan dengan dosa. Secara terus-menerus, orang berdosa harus menyembelih hewan sebagai kurban bagi dosa-dosa mereka. Dan ketika Yesus hadir di dunia, maka dia menjadi penggenap atas seluruh korban hewan itu. Yesus menjadi anak domba Allah yang dikurbankan di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya bagi dosa-dosa manusia. Yesus menjadi juru selamat dunia, sehingga kalau engkau percaya kepada Dia yang sudah mati di atas kayu salib, engkau akan diselamatkan karena dosa-dosamu itu sudah dihapus oleh korban Kristus yang sekali untuk selama-lamanya itu. Apakah manusia biasa bisa melakukan itu? Mustahil. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menghapus dosa manusia yang lain, untuk menjadi juru selamat. Yang memiliki hak untuk penghapus dosa adalah Allah itu sendiri. Karena itu adalah hak prerogatif daripada Allah sendiri. Hanya Allah yang punya wewenang itu. Dan ini terpenuhi dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia bisa menghapus dosa manusia menjadi juru selamat dunia karena adalah Allah sepenuhnya. Maka penafsiran Dr. Erastus Sabdono terhadap Yohanes 1 ayat 29 yang menyebutkan Yesus bukan Allah itu bukan hanya melawan konteks tulisan Rasul Yohanes di pasal yang sama, di pasal yang pertama, tetapi Erastus juga telah memproklamirkan dirinya sebagai pengajar sesat yang harus dianatema. Ini jawaban saya terhadap klaim Sabdono untuk teks di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, dan nantikan seri-seri berikutnya yang membahas pernyataan Sabdono terkait Yesus bukan Allah yang sejati berdasarkan teks-teks yang lain. Oke.